Shalom, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Nah, bahan Alkitab yang akan kita baca bersama-sama terambil dari yang pertama 1 Korintus pasal 15 ayat 33, yang kedua 1 Korintus pasal 6 ayat 19, yang ketiga 1 Korintus pasal 3 ayat 16, yang keempat Mazmur 119 ayat 9, dan yang kelima Roma pasal 12 ayat 2. Nah, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Menurut kalian, bagaimana pergaulan remaja pada umumnya? Sebagai remaja Kristen, apakah pergaulan remaja itu masih sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Sebutkan pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Yang keempat, apa yang harus kalian lakukan agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristi? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Yang pertama, fenomena pergaulan masa kini. Sekarang kita hidup di zaman milenial. Orang percaya dituntut untuk bersaing dengan zaman yang semakin modern ini. Hidup mewah memaksakan kita melakukan berbagai cara untuk terlihat keren dan modis. Dalam pergaulan dituntut untuk tidak ketinggalan mode. Pergaulan sekarang ini yang pasti jika salah bertindak pasti dampaknya buruk dalam kenyataannya. Kita melihat bahwa banyak orang baik, akan tetapi ada di media cetak atau elektronik dia terjerat kasus. Apakah itu seperti narkoba, miras, dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kalian sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Remaja hidup bergaul dengan sesamanya dan mereka butuh bergaul, akan tetapi firman Allah ini menegaskan agar remaja Kristen selektif dalam memilih dengan siapa dia harus bergaul, karena dampak dari pergaulan itu sangat bagi kehidupan seorang yang menanjak dewasa. Yang kedua, remaja Kristen dalam menghadapi perubahan. Remaja dan perubahan zaman remaja. Perubahan zaman memang selalu identik dikarenakan dampak yang paling terasa dari zaman yang terus-menerus berubah adalah remaja. Bertumbuh menjadi seorang remaja di dalam perubahan zaman seperti saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit, mengingat ada hal-hal baik dan buruk bercampur menjadi satu. Perubahan zaman yang dimaksud adalah adanya pergeseran atau perbuatan dari apa yang terjadi pada zaman dahulu dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Yang berikut, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli secara berlebihan barang kebutuhan yang semata karena keinginan. Remaja yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif rela mengeluarkan uang untuk membeli makanan, pakaian, dan masih banyak lagi, dan juga untuk menonton film hanya untuk ajang pamer dan gengsi. Usia remaja adalah usia yang bukan usia kerja, artinya remaja belum memiliki uang atau penghasilan sendiri. 3. Remaja Kristen yang kuat. Remaja Kristen zaman sekarang banyak mengalami perubahan dan menjalani pola kehidupan yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Apalagi zaman sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informatika. Tetapi sangat disayangkan ketika kemajuan teknologi dan informatika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti membuka situs
menyebarkan kebohongan, dan banyak pemuda Kristen terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, pornografi, judi, mabuk-mabukan, tawuran, dan lain sebagainya. Nah, dari tindakan ini sangat menyimpang dari firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21a. Pergaulan yang buruk menjadi satu alasan banyak remaja Kristen terjebak dengan dosa karena mereka diperhadapkan dengan kebebasan dalam berbuat, kenikmatan atau kepuasan sesaat yang akan membawa semakin terjerumus ke dalam dosa. Untuk itu, remaja dibekali dengan pengenalan akan jati dirinya hingga dapat menempatkan diri dan berperan sebagai contoh dalam komunitasnya. Dengan demikian, dalam perkembangan remaja perlu bekerja sama sehingga remaja mampu membentuk konsep diri yang benar. Konsep diri yang benar. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri adalah pandangan diri tentang diri sendiri yang memiliki 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, penghargaan tentang diri sendiri, penilaian tentang diri sendiri. Ketiga dimensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang diri. Apa yang kita ketahui tentang diri sendiri seperti jenis kelamin, kebangsaan, suku, jenis, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, harapan tentang diri. Setelah memiliki pandangan tentang diri, maka akan punya pandangan lain, yaitu tentang kemungkinan menjadi apa di masa mendatang. Yang ketiga, penilaian tentang diri. Penilaian tentang diri sendiri mencakup saya dapat penghargaan menjadi diri sendiri dan saya menjadi apa kelak. Yang keempat, penerapan pemuridan kontekstual remaja Kristen. Pemuridan merupakan suatu proses. Proses ini secara sengaja dilakukan oleh orang percaya dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemuridan dapat dilakukan secara pribadi dengan cara membagikan pengalaman rohani yang pernah dialami satu individu. Pengajaran dilakukan bagi remaja Kristen perlu diberikan sedini mungkin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberikan didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Remaja yang memperoleh pembiasaan mendapat pengajaran firman Tuhan dalam keluarga akan bertumbuh menjadi remaja yang kokoh dalam pendirian, taat dan setia pada Tuhan. Orang tua yang memberikan didikan dengan kedisiplinan akan menyelamatkan anak dari pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak bisa menghafal firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9 dan Amsal pasal 23 ayat 13 sampai 14. Kesimpulan dari materi kita bahwa pergaulan masa kini banyak yang telah menyimpang dari kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Remaja Kristen perlu memiliki fondasi yang kuat dari firman Tuhan agar tidak ikut terjebak dengan pergaulan yang kurang baik. Untuk itu, remaja perlu memiliki konsep diri yang positif tentang dirinya sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan yang menjurus pada pelanggaran akan firman Allah. Orang tua sangat memegang peranan yang cukup besar untuk memberikan pengajaran akan hidup yang sepadan dengan firman Allah. Dengan mengajarkannya berulang-ulang, artinya orang tua tidak boleh bosan untuk menyatakan bagaimana anak hidup seturut ajaran Kristus. Milikilah gaya hidup seturut dengan Kristiani. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kalian sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.